Horas guys, welcome back to Gora TV. Ya, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu YouTuber yang kemarin kena tangkap guys, yaitu Ferdian Paleka. Sebagaimana kita tahu, kasus dia beberapa minggu lalu itu adalah membuat adegan prank dengan membagi-bagi sembako di salah satu daerah di kota Bandung dan membagikannya itu kepada waria ataupun para transpuan, tapi isinya sampah. Gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah si Ferdian itu ditangkap oleh kepolisian di salah satu jalan tol Tangerang Merak, dibawa ke sel ataupun dibawa ke penjara, kemudian videonya viral sekarang ini menjadi sorotan publik, yang mana Ferdian mendapat perundungan ataupun kelakuan ataupun perilaku dari yang katanya narapidana lain yang menyiksa dia ataupun membuli dia di dalam penjara. Nah, di sini aku akan ngebahas Ferdian ataupun kasus si Ferdian ini yang dialami si Ferdian ini didukung oleh pasal-pasal ataupun hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, sebenarnya aku tuh bukan anak hukum, tapi I want to try kayak membahas ini tapi dengan referensi hukum ataupun pasal-pasal yang ada di Indonesia terkait dengan kasus si Ferdian. Nah, untuk kalian yang belum tahu ceritanya, jadi aku mau kasih tunjuk dulu. Ini ada statement dari Ferdian Paleka ketika ditanya sama netizen. Inti pertanyaannya itu, netizen bertanya, "Bang, nggak kasihan sama banci-banci itu?" Kemudian Ferdian menjawab, nih pasti ada yang ngomong, "Bang, lu nggak kasihan sama banci-banci itu?" Ya, mau gimana ya, lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB, COVID. Dia Harus juga tidak jadi. mematuhi pemerintah. Jadi itu bakal terus jadi COVID itu bertularan melewati. nah, dia menjawab bahwasanya dia tidak perlu kasihan kepada para waria tersebut karena mereka melanggar ataupun tidak mengikuti anjuran pemerintah, yang mana kita mengharuskan untuk lockdown dan karantina mandiri. Itu alasan dia yang pertama. Kemudian hingga pada saatnya viral, netizen pun bertindak, dikejarlah si Ferdian ini oleh pihak kepolisian. Nah, ini adalah video ketika penangkapan Ferdian di jalan tol Tangerang Merak. Diam kamu, diam. Keluar. Aman. Turun. Identifikasi ID dulu, Kak. Turun. Ya. Mari turun. Lepas kameramu. Hah? Hah? Itu. Diam kamu, diam dulu. Hah? Apa kamu? Hah? Diam dulu. Diam. Diam kemana sih? Nah, di video itu Ferdian ditangkap, kemudian dibawa ke kantor kepolisian singkatnya, dan begitu sampai di kantor kepolisian keesokan harinya, mereka itu Ferdian dan teman-temannya itu dijejerin ataupun diberdirikan 3 orang, kemudian ditertawain sambil dibully. Kemudian di interview katanya itu video tentang klarifikasi kamu yang masalah minta maaf itu tapi bohong, itu maksudnya apa? Nah, Ferdian menjawab itu adalah video tahun lalu. Karena katanya dia itu udah nggak megang sosmed itu sejak tanggal 3. Jadi sejak tanggal 3 Mei Ferdian itu sebenarnya udah nggak megang sosial media, katanya seperti itu. Sebelum-sebelumnya juga kontennya pornografi juga, kenapa? Kenapa kontennya pornografi? Ya. Katanya diperiksa kamu mau naikin follower.
Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali. Berarti yang 30.000 followers baru mau menyerang itu bukan kamu? Bukan, atau saya Yang nggak minta megang maaf tapi sosial. bohong gimana? Yang ngomong minta maaf bohong Nah, itu itu gimana? tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu kasus apa? Kasus sama salah satu selebgram juga. Oh. Dan itu untuk video itu hoax semua, nggak ada yang benar. Gimana? Simpen Batan kan baru-baru. Terus kenapa sembunyi sama kabur? Kenapa kabur? Saya Takut ya? iya. Takut ya? Ferdi kenapa? Rambutnya Itu dirubah? masih ada kuning-kuningnya loh. Kamu nyesel nggak sih? Nyesel nggak Fer? Nyesel sekali. Rambutnya kenapa di rumah Fer? Fer, Kenapa rambutnya diubah? Biar nggak kelacak. kumisnya kenapa dipotong? Nah, ini nih yang sekarang lagi viral di sosial media. Ferdian dibully, kepalanya dibotak, kemudian dia hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam, kemudian disuruh push up, kemudian dipukul, dan juga disuruh mengatakan sesuatu dalam bahasa daerah, mungkin bahasa Sunda, tapi saya juga nggak tahu apa artinya. Dan ini viral menyorot perhatian publik yang mana terjadi lagi pro dan kontra. Banyak pihak-pihak yang beranggapan bahwa sekarang kasus ini sudah complicated, ya. Sudah bukan cuma fokus ke Ferdiannya saja. Kemudian banyak juga yang berpendapat bahwa Ferdian itu tidak layak dihukum secara pidana. Is that not fair gitu ya guys? Katanya sih begitu. Tapi aku bakal ngebahas sedikit ya. Menurut riset aku beberapa hari ini, aku udah catat beberapa materi. Kira-kira seperti apa sih pandangan aku atau pandangan seorang yang bukan mahasiswa hukum terhadap kasus ini. Nah, buat kalian teman-teman semua yang punya pengetahuan di dunia perhukuman, mahasiswa hukum, baik itu lawyer ataupun orang-orang yang pernah certificate ataupun punya certification di dunia perhukuman yang berkaitan dengan kasus Ferdian Paleka, mungkin kalian bisa ikut bersuara. Nah, di sini mari kita bahas mulai dari perilaku Ferdian Paleka. Perilaku Ferdian dengan membuat prank mengisi kardus yang diiming-imingi adalah sembako kemudian dibagikan berisi sampah kepada para transpuan itu menurut gue sebuah ketololan yang luar biasa, kebodohan yang sangat lu manusia waras kan, lu masih bisa berpikir kan, di situasi pandemik seperti ini lu ngasih kepada sorry to say yang mereka masih dalam konteks sering dikucilkan, lu malah nambah nginjek-injek gitu loh, lu kurang ajar gitu loh. Sehingga kasusnya Ferdian ini dimasukkan ke dalam kategori pencemaran nama baik gitu. Jadi aku baca. Ini kasusnya Ferdian Paleka termasuk dalam pelecehan ataupun pencemaran nama baik gitu ya. Kemudian setelah dia ditangkap, gue udah seneng nih. Gue fanatik banget sama Ferdian ini awalnya. Itu manusia gak ada otak dan gak berakhlak dan tidak berperi kemanusiaan gitu ya. Tapi setelah gue lihat video viral di internet, di sosial media tentang dia yang dibully dan segala macam, kok gue merasa gue bukan mau ngebelain Ferdian, bukan, tapi gue cuman kayak gue pengen berbicara secara fakta gitu loh, biar nggak seolah-olah netizen plus 62 ini hanya melihat dari satu sisi gitu. Di situ ada video yang pernah viral, ini nih videonya. Kamu bener lagi bebas, tapi bohong gitu ya, tapi bohong. Nah, di situ ada oknum yang katanya ini adalah oknum kepolisian mengatakan kamu sebentar lagi bebas, tapi bohong. Buat apa? Kayak gitu tuh buat apa? Karena kalau menurut aku tuh ya udahlah. Dia kan udah ditangkap, udah dibawa ke BUI, udah dimasukkan ke tahanan. Pak, kamu itu aparat. Masa kayak gitu? Untuk apa? Berarti kita sama dong seperti dia. Itu kan plesetan dari videonya Ferdian Paleka ketika dia membuat klarifikasi yang
yang bercandaan gitu. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Kemudian dibalas oleh pihak kepolisian. Buat apa? Kalau menurut gue nggak penting. Tapi it's okay, that's your choice ya Pak. Tapi aku nggak tahu pandangan pemerintah, pandangan kalian apa tentang hal ini. Nah kemudian herannya lagi, dia itu disuruh push up, kemudian disuruh masuk tong sampah, kemudian squat jump, and then disuruh ngomong bahasa Sunda. Aku nggak tahu apa artinya. Kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar yang tahu artinya. Dan juga dia sempat aku lihat dipukul sekali. Apa ya? Miris sih. Pertama kali ngelihat kayak gue apa ya? Miris gitu. Ini manusia, men. Goblok. Kali lihat sini. Abi jelma belagu gitu. Oh, abi jelma beleguk. Sakuma jelma belagu pisan teh. Apa bang? Olahraga deh, usap. Kemudian yang herannya lagi, itu pelakunya siapa? Itu kejadian seperti itu kalau menurut saya nggak layak untuk seorang manusia. Walaupun katanya di dalam dunia perpenjaraan ataupun di dunia perbuian itu adalah hukum alam dan sudah wajar. It's okay, that's your business gitu loh. It's okay, itu urusan kalian, tapi nggak usah dipublish Pak. Atau nggak usah dipublish men, siapapun kalian itu orang-orangnya. Di sini dikatakan bahwasanya HP itu adalah HP salah seorang napi dan pelakunya juga napi, yang mana HP itu didapatkan dari makanan yang diantar sanak saudara dari luar dan diselipin di situ. Does that make sense? Masuk akal nggak menurut kalian? Kalau itu pelakunya napi, harusnya ada kepastian dong dari pihak kepolisian. Emangnya di situ nggak ada CCTV? Putar dong CCTV. Buat dong transparansi yang jelas. Kalau memang itu perbuatan napi. Kemudian kalau itu perbuatan napi, apa sanksi terhadap napi tersebut juga? Apa karena mereka sudah napi, bebas untuk menghukum, menghakimi orang secara fisik dan psikis? Gitu loh. Ferdian ini udah bukan cuman secara psikis saja dia terserang oleh netizen Indonesia, netizen bahkan mungkin dunia, atau siapapun itu yang menyaksikan, kemudian disiksa juga di dalam penjara. Kalian pikir dia binatang? Dia manusia. Gitu loh. Di luar kesalahan dia. Bukan mau ngebelain dia, tapi ini fakta. Ya. Kemudian di situ menurut pengalaman beberapa orang yang sudah sering masuk penjara yang aku lihat, mereka bercerita bahwasanya di dalam penjara itu nggak mungkin nggak ada CCTV. Kalau pelakunya napi, tolong perjelas yang saya tanyakan tadi. Tapi kalau pelakunya bukan napi atau oknum lain, nah ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya gitu? Man, come on, dia itu udah kena sanksi sosial, dia udah dibully, dikucilkan di masyarakat, kemudian dipenjara dan dibully lagi dengan keadaan setengah telanjang. Aku nggak tahu itu setengah telanjang apa telanjang, cuman menggunakan celana dalam. Harga diriku sebagai manusia di mana? Disaksikan seluruh berjuta-juta umat. Emang Ferdian Paleka itu nggak punya perasaan? Ya. Dia itu melakukan kasus pencemaran nama baik, oke, tentang menginjak-injak harga diri waria, menginjak harga diri transpuan, yang mana transpuan itu juga manusia. Nah ini Ferdian ini manusia nggak? Kasus dia about humanity, tapi dia itu dilakukan juga hal yang sama kayak yang dilakukan dia, bahkan lebih parah gitu. Dia masuk penjara pun harusnya ya udah puas aja gitu. Biar pihak berwajib yang menindaklanjuti dengan wewenangnya. Gak usah ada sosial media kayak gini yang menyebar-nyebar video dia seperti itu. Dia itu punya ibu. Walaupun ibu tiri ya yang sekarang memberikan klarifikasi. Ini nih perasaan ibu yang melihat anaknya seperti itu kan. Nih videonya.
Dari keluarga Ferdiasa, biar saya punya ibu setelah, saya minta maaf ke semuanya, khususnya ke korban dari perlakuan yang nggak enak dari Ferdiasa sama teman-temannya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Bukan maksud mereka mungkin berlebihan, kemudian mereka nggak tahu, ini mungkin ya pembelajaran buat mereka juga. Pas ada kasus ini, saya pengen lihat apa aja sih yang dibikin anak saya itu. Nggak semua. Tapi Bu sempet ngasih ide gitu. Saya pernah kamu tuh ngasih bikin konten itu berbagi. Kamu bisa lah beli nasi bungkus apa 20 bungkus apa 30 bungkus, bagiin. Saya bilang gitu ke papanya. Iya, saya lihat video yang dari soal PSK, dari kok dia bisa mempraktekkan seperti itu. Sedih, terus dilihat dari komentar-komentar, ya Allah, sedih. Sampai seorang semua mendoakan sampai nyumpahin. Saya sedih sangat, Pak. Ya meskipun dia anak sebelah, meskipun dia anak sebelah, tetap aja berat sakit tuh tadi saya tuh, Pak. Ngeliat tuh, ya Allah, kok kayak gini gitu. Gimana? Nggak semua YouTube-nya konten-kontennya dia tuh. Masih ada yang bagusnya. Tuh, bagaimana perasaan kalian kalau kalian itu adalah sanak saudaranya Ferdian Paleka? Bagaimana perasaan kalian kalau kalian itu Ferdian Paleka? Kalian bisa membuli dia sampai segitu bencinya, even kalian gak kenal, hanya karena satu fokus di mana kasus dia pelecehan waria, ya, pencemaran nama baik. Sekarang aku bukan mau membela, tapi aku udah mengkaji beberapa hal dan menurut aku masuk akal. Gini ya teman-teman, kasus Ferdian Paleka adalah kasus tentang pencemaran nama baik, yang mana itu tentang humanity ya. Kemudian kasus dia itu sebenarnya pun kalau kita pikir-pikir tidak ada menimbulkan kerugian secara finansial maupun fisik. Tidak ada di situ yang namanya dia membuli secara lisan sama waria itu, tidak ada memukuli, menjambak, tidak ada yang namanya dia di situ mencuri, mencopet sehingga si para waria itu kehilangan duit, tidak ada sama sekali kan. Intinya di situ hanya ada merugikan secara sosial, harga diri tidak ada, kehormatan dan segala macam. Nah, sekarang gini ya, kita kalau mikir, kenapa kasus-kasus viral seperti ini tindak lanjutnya itu cepat banget daripada kasus-kasus yang lebih berat tapi fatal gitu loh. Ini kan termasuk kasus ringan kalau menurut saya, karena nggak ada kerugian finansial, fisik, paling hanya kerugian apa sih? Ya apa sih gitu loh. Dan biasanya kan orang-orang yang kayak transpuan itu memang mereka sudah biasa dibully, dan harusnya kalau cuman seperti omongan doang pun mereka udah kebal gitu loh. Tapi itu memang tetap salah sebenarnya. Cuman maksudnya kalau kita kaitkan dengan apa yang didapatkan si Ferdian ini loh teman-teman. Sementara banyak di sana kasus seperti kalau kalian pernah lihat para satpol PP, para aparat-aparat keamanan menarik paksa si banci-banci itu, waria-waria itu naik ke atas truk, dijambak, ditendang, dipukul. So what do you think about that? Apa itu pantas? Pantas nggak? Atau hanya orang-orang yang punya pangkat atau aparat saja yang boleh melakukan hal seperti itu? Itu apa dong namanya? Nggak tahu ya alasannya apa. Yang jelas udah seperti itu menurut saya sama aja. Gitu kan? Tapi ya itu tadi, saking viralnya, jadi terfokus ke sini, dan penindakannya juga termasuk cepat sih. Aku appreciate buat aparat kita karena bisa menangkap Ferdian Paleka dengan cepat. Tapi apa kabar kasus-kasus pembunuhan? Kayak contoh deh ya, napi-napi yang di dalam itu. Oke, kita anggap pelakunya napi semua. Tapi apa? Ada nggak napi-napi itu yang kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan, apa segala macam yang berat-berat, koruptor, narkoba segala macam, ada nggak langsung seperti itu? Nggak ada kan? Itu sih, aku herannya di situ aja sih. So, bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, kemudian kita harusnya sadar
kalau memang kita berlandaskan hukum. Harusnya kita sadar kalau memang kita berlandaskan hukum. Maksudnya gini, orang kalau udah masuk penjara, mbok yo dibina, kemudian itu kasusnya juga nggak berat-berat amat kok menurut saya gitu loh. Masih banyak kasus-kasus fatal yang bahkan lebih apa ya? Contoh nih ya, kasus beberapa artis yang punya kasus dulu asusila, kayak video asusilanya tersebar bahkan lebih dari satu artis gitu. Kemudian sekarang udah comeback aja tuh gitu loh. Dan pada saat itu nggak ada yang kayak pembulian besar-besaran sampai seperti ini gitu kan. Kenapa? Apa karena apa? Ya apa gitu loh. Apa? Kalian lah itu yang jawab. Dan kemudian gini, kalau kita berbicara masalah hukum, di sini aku udah rangkum beberapa pasal ya. Sekarang kita masuk ke ranah hukumnya ya. Nah, di sini ada pasal yang menjerat Ferdian Paleka. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Sabtono Erlangga menuturkan Ferdian dijerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, pasalnya itu bunyinya apa sih? Jadi jangan asal-asal kita, oke, dia kena pasal ini tapi kita nggak tahu isi pasal itu apa gitu ya. Jadi bunyi pasal itu adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu isi pasalnya. Make sense ya. Kemudian pasal 45 ayat 1 itu diatur sanksinya di situ dengan ketentuan pasal 27 ayat 3. Nanti kalian baca deh, banyak kali kalau aku bacakan di sini. Baca, kalian jangan malas. Di mana di pasal 27 ayat 3 itu diancam 6 tahun penjara. Kemudian direvisi menjadi 4 tahun penjara dengan denda 750 juta. Gitu ya. Kemudian pasal berlapis dimasukkan ke Ferdian Paleka setelah beberapa hari kemudian, yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang ITE. Kemudian gini, apakah kasus Ferdian ini layak dipidana atau tidak? Dan apakah Ferdian ini layak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau tidak? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa bahwasanya untuk perlindungan hukum, Ferdian harus dijadikan antara tersangka atau terdakwa dulu. Seperti yang diatur dalam pasal 50 sampai 68 KUHP. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemarin kasusnya Ferdian ini dia masih distatuskan sebagai tersangka. Nggak tahu sekarang ya. Nah, di sini tersangka dan terdakwa ataupun si korban, para waria tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gitu loh guys. Jadi sebenarnya Ferdian ini pun nggak pantas di kayak gitu kan. Dia juga bisa berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita itu punya yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ya, kita punya lembaga itu untuk kita mengajukan permohonan perlindungan hukum. Kayak kita mau melakukan pembelaan, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian kalau saran saya, kayaknya lu bisa deh ngajuin perlindungan hukum ke LPSK kalau memang memenuhi prosedur, dan tuntut balik orang-orang yang ngegebukin lu, yang melecehin lu. Karena kasusnya sama aja, Fer. Lu juga dilecehin. Ya lu memang jahat, tapi ya lu sebenarnya masih dianggap manusia kan, nggak pantas juga lu kayak gituin gitu loh. Nah, kemudian kasus Ferdian ini menarik perhatian publik melebihi kasus yang bahkan kita bahas tadi di Fatal. Ada cerita yang hampir sama, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin menganggap, oh nggak bisa, kasus seperti ini nggak bisa disamakan dengan kasus pembunuhan, kasus seperti ini tidak bisa disamakan dengan kasus pemerkosaan, nggak bisa, ini beda. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini ada kasus, kalau kalian masih ingat kasus pembakaran seorang waria bernama Mira di Cilincing. Kalian searching di internet kasus pembakaran waria bernama Mira di Cilincing, bakal banyak beritanya. Mana? Tidak sampai separah ini. Tidak sampai separah punyanya Ferdian gitu loh. Kenapa? Padahal di luar sana dibakar hidup-hidup, cuy. Gila. Tapi kenapa ya kok kayak ini yang cuman kayak gitu doang, cuman kerugian sosial, nggak ada kerugian apa-apa, nggak merenggut nyawa, tapi sampai seperti ini pelakunya.
Harusnya nggak masalah kalau pelakunya diginiin, tapi nggak usah diekspos. Masalahnya sekarang itu adalah kenapa bisa ke-publish gitu. Otomatis video itu berasal dari dalam penjara. Ya, polisian mengklarifikasi itu bukan tindakan mereka, dan itu tindakan narapidana yang handphonenya diselipkan di makanan tadi. So, oke, walaupun nggak masuk akal, CCTV kan ada. Kalau nggak ada, ya udahlah ya, mau bilang apa? Gitu. Nah, kemudian tersangka atau terdakwa, kita balik lagi ke pembahasan secara hukumnya. Di sini hak tersangka dan terdakwa itu memiliki beberapa hak, guys. Yang mana tersangka atau terdakwa itu berhak mendapatkan penasehat hukum ataupun bantuan hukum, ya. Sesuai dengan prosedur pasal 54, di mana di pasal 55 KUHP tadi, untuk mendapatkan penasehat hukum, tersangka atau terdakwa bebas mencari sendiri penasehat hukumnya. Kemudian di pasal 57, tersangka atau terdakwa dalam tahanan memiliki hak untuk menghubungi penasehat hukumnya. Nah, di pasal yang terakhir, di pasal 68, itu dikatakan tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk kompensasi dan rehabilitasi. Nah, bener kan? Berarti yang di awal tadi ada sedikit pembahasan tentang yang aku bilang, kalau orang itu kayak gini kasusnya, harusnya itu bukan dibully, bukan dicaci, bukan ditertawakan, tapi dibina. Ya seperti ini tadi. Berarti lu berhak lu ngajuin rehabilitasi, fair. Ajuin aja, daripada lu mati di situ. Kasihan, sumpah kasihan. Gua aja masih merasa kok manusia ada yang tidak memanusiakan manusia gitu. Memang mereka itu hatinya mungkin bukan lagi manusia kalau menurut aku. Sampai separah itu, cuy, gila. Nah, di sini juga ada teman-teman Koalisi Pemantau Keadilan merilis pernyataan sikap di mana mereka memandang bahwa penggunaan Undang-Undang ITE untuk menjerat Ferdian itu adalah tindakan yang tidak tepat. Nah, ini adalah yang menarik, di mana ada beberapa pihak yang setuju dengan pengetahuan hukumnya kalau Ferdian ini tidak pantas dipidanakan. Tapi ada juga yang dia basic hukumnya bagus dan memang ini sudah memenuhi syarat untuk dipidanakan gitu. Di sini koalisi tersebut itu terdiri dari beberapa lembaga yang berfokus pada hukum dan peradilan, hak asasi, dan isu-isu tentang keperempuan gitu. Nah, itu kan mereka berarti sudah expert juga di bidangnya, sehingga mereka bisa memberikan statement itu. Nah, para koalisi ini juga ya mengatakan kasus Ferdian ini belum memenuhi syarat-syarat pidana ataupun unsur-unsur pidana dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Apa ya maksudnya ini? Berarti kan kasusnya Ferdian ini sebenarnya nggak layak dipidanakan, yang dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu tidak match gitu menurut koalisi ini. Nah, sejalan dengan para koalisi ini, pengacara Winner Johnson menyatakan pasal-pasal yang digunakan kepolisian tidak bisa disangkakan kepada Ferdian, tidak cocok. Ini salah satu pengacara yang berkata seperti ini. Kemudian dia mengatakan, seburuk apapun Ferdian Paleka, gua mau bilang, sempat dia dipidanakan, ini namanya pemaksaan kasus. Wow. Sampai di sini masih ada yang mau berkomentar? Silahkan berkomentar, khususnya kalian yang punya pengetahuan hukum yang luas. Kemudian menurut pengacara ini, menurut Winner, Ferdian dan teman-temannya tidak menghina secara lisan ataupun tulisan, tidak menyinggung isu, suku, agama, dan tidak melakukan hal-hal yang berbau sara. Ya oke sih, bener juga sih. Secara lisan dan tulisan ya. Kemudian Winner juga mengatakan tindakan Ferdian tidak berkaitan dengan sara karena komunitas waria atau transgender belum diakui di negara. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kenapa kasus ini complicated, bukan fokus lagi ke Ferdiannya, tapi siapa pengadunya gitu. Kita tahu sendiri ya teman-teman,
waria, transgender ataupun LGBTIQ itu nggak ada pengakuan oleh negara. Jadi sebenarnya pun kalau kita membahas secara hukum, mereka pun nggak layak untuk mengaku, karena kalau orang kasar bilang lu layak, lu pantas lu digituin. Sedih ya. Walau bagaimanapun mereka itu manusia, guys. Jadi itu lagi yang kita junjung tinggi, kemanusiaan. Tapi seperti ini hasilnya nih. Winner mengatakan tindakan Ferdian tidak berkaitan dengan SARA karena komunitas waria dan transgender belum diakui di negara. Makin dikucilkan lagi kan. Jika kita mengaku negara ini adalah negara hukum, maka sudah seharusnya proses hukum mengikuti norma hukum. Proses hukum mengikuti norma hukum, bukan kehendak masyarakat. I really agree with this statement, with this opinion. Of course lah. Bener dong. Harusnya kalau memang negara kita ini negara hukum, ikuti aja proses hukum. Gak usah kanan kiri, lurus aja. Katanya negara hukum. Apakah hukum yang popularitasnya lebih tinggi dengan hukum yang cuma seorang YouTuber itu beda? Apakah mereka yang kasusnya lebih parah tapi karena dia punya pamor yang lebih tinggi daripada dia seorang YouTuber tapi kasusnya ringan, ini disiksa, ini dibebaskan begitu saja? Itu kita nggak tahu. Kemudian di sini bukan cuman para koalisi ataupun para teman-teman pengacara aja yang berpendapat, tapi di sini juga ada aktivis Purple Coach Collective, aktivis transpuan atau para waria. Namanya Dita Chaturini. Dia mengatakan prank terhadap transpuan bukan lagi fenomena, tapi sudah realitas yang sudah lama. Jadi itu bukan lagi sebuah kejutan, tapi sudah budaya di Indonesia. Di plus 62. Tapi ngapain kalian seheboh itu? Gitu. Masuk akal sih ya. Jadi kayak ini kan hal kayak gini bukan cuma sekali dua kali aja kita dengar ya. Banyak kok pelecehan-pelecehan kepada waria, banci, bencong, apalah namanya itu. Tapi kenapa lu terkejut sehebat-hebatnya kayak gini? Bahkan pembakaran waria di Cilincing aja lu nggak sampai begitu cetar gitu loh. Memang nasib lu sih fair. Kasian banget. Dan juga ditambahkan oleh salah satu aktivis transpuan lainnya yaitu Kanzavina mengatakan dia menyepakati pernyataan Dita yang mana kasus diskriminasi sudah sering terjadi pada transpuan, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Yaitu contohnya tadi adalah Mira, seorang waria di Cilincing. Nah, menurut Dita, yang makin memperparah adalah pernyataan-pernyataan aparat pemerintah yang semakin mendiskriminasi para transgender. Nah, ini kita malah fokus ke transgendernya kan, bukan ke Ferdiannya lagi kan. Karena nanti ini akan berkaitan teman-teman. Dengar ya. Menristek Dikti Nasir pada tahun 2018 pernah menyatakan LGBTIQ tidak mencerminkan budaya Indonesia. Kemudian, hukum Indonesia hingga kini belum mengatur tentang keberadaan transgender. Nah, dari fakta-fakta di atas itu kayak banyak yang menganggap kasus Ferdian ini tidak pidana. Lu sih berurusan sama waria, ujung-ujungnya kan repot. Nah, kemudian di sini oleh karena itu hukuman yang diberi harusnya edukasi publik tentang kemanusiaan, solidaritas dan kesetaraan perlakuan bagi kaum-kaum transpuan. Ya udah, kita nggak usah berurusan sama mereka lah. Biar aja mereka sana mau mereka milih jadi transpuan, waria, apa urusan mereka. Itu kesalahan lu, Fer. Ngapain berurusan sama mereka? Nah, pada akhirnya kasus ini mengingatkan kita bahwa transgender dan kaum LGBTIQ secara umum belum diakui negara. Benar ya? Dan harusnya diskriminasi terhadap kaum LGBTIQ segera diakhiri dengan mengakui keberagaman identity gender ataupun identitas gender dan segera mengakhiri diskriminasi terhadap kaum transpuan, kata Dita. Bener ya teman-teman. Nah, ini kita juga ada membahas sedikit tentang gender. Ya setuju sih, mereka juga manusia, mereka punya pilihan. Di luar sana juga sudah banyak kok yang melegalkan itu. Ya walaupun kita belum bisa mengikuti budaya mereka.
Tapi ya ini bisa menjadi korban-korban diskriminasi, salah satunya ya nih korban si Ferdian gitu loh. Kenapa dia nggak ngincer orang-orang normal aja gitu? Sorry tuh saya maksudnya kayak orang-orang ya yang benar-benar laki-laki dan benar-benar perempuan gitu loh. Yang apa ya? Ya you know lah what I mean gitu loh. Kenapa harus waria? Karena mereka itu sering dibully. Coba tadi mereka nggak waria, pasti nggak dibully, ibarat kata kayak gitu. Ini aku bukan mau apa-apa ya. Aku bukan orang yang close mind. Aku nggak pernah namanya pilih-pilih berteman sama siapa, gendernya apa dan segala macam. It's okay. I'm really open mind person. Kemudian Ferdian ini dengan alasan mengatakan bahwasanya mereka itu di pinggir jalan, kemudian nggak tahu apa yang dilakukan dan tidak mengikuti anjuran pemerintah social distancing. Lu sendiri nggak ngikuti sebenarnya, Fer. Lu ngapain keluar? Lu ngomongin orang, lu sendiri keluar gitu loh. Nah itu sih kalau menurut aku secara hukum itu aja. Ternyata sebenarnya kasus Ferdian ini itu bisa dikategorikan kasus yang bisa dipidanakan dan bisa juga tidak. Bisa juga dia itu diperdatakan seperti itu atau seperti tahanan luar dan lain sebagainya. Nah aku setuju sih sama podcastnya Deddy Corbuzier kemarin, sama siapa aku lupa ya, Yonglek atau Mail atau siapa aku lupa. Tapi dia mengatakan kalau gue jadi pejabat, gue bakal menindakin si Ferdian ini secara perdata, yang mana dia gue jadikan tahanan luar dan dia gue reject atau gue ban dari semua sosial media, YouTube, Instagram dan segala macam sampai dia benar-benar nggak bisa lagi bersosial media. Kemudian dia direhab, dibina dan diberikan edukasi tentang transgender, tentang apa attitude baik dan segala macam. Iya dong, itu baru yang namanya jos gitu loh. Harusnya seperti itu. Cukup aja di take down akun-akunnya semua, udah selesai, ya enggak? Nah itu guys, jadi itu udah ada beberapa pendapat para pakar hukum, kemudian pengacara, kemudian para koalisi yang bergerak di bidang kehukuman, para aktivis transpuan, ada pasal-pasal juga tadi di sini. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas sekarang. Kalau bagi aku sendiri, Ferdian, lu tetap salah, otak lu sangat dangkal sampai lu bisa ngelakuin kayak gitu. Tapi di satu sisi, kalian yang sudah menyebarkan video-video Ferdian, itu juga kalian lebih-lebih dari binatang kalau menurut aku. Karena binatang aja masih sayang sama sesamanya. Masa kalian manusia, sudah kalian siksa dia, kalian bully dia, kalian buat dia berpenampilan seperti itu, kemudian kalian tampilkan di sosial media, kalian sebar ke seluruh dunia. What the fuck is that? Binatang lu. Oke, itu aja sih guys dari aku. Jadi apa pendapat kalian tentang kasus Ferdian ini? Semoga Ferdian, keluarga, sanak saudara disabarkan biar proses hukum yang berlanjut. Tidak ada lagi orang-orang yang bercampur tangan untuk mempersulit kasus ini. Semoga banyak juga orang-orang yang mendukung supaya kasus ini cepat selesai. Semangat buat aparat kepolisian, semangat buat peradilan, pengadilan atau apapun itu. Semangat juga buat para mbak-mbaknya yang sebagai pelapor. Semoga kalian bisa diberikan kedamaian atas apa yang dilakukan Ferdian kepada kalian. Itu aja sih. Kalau aku pribadi, aku berdiri di tengah. Ferdian tetap salah, tapi Ferdian juga tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Di akhir kata aku mau bilang, biar hakim yang menentukan semuanya. Jangan kita mendadak menjadi tangan Tuhan yang ingin melakukan kehendak sesuai dengan apa yang kita mau. Indonesia adalah negara hukum, biarkan hukum yang berjalan. Ikuti prosesnya, jangan merengkel. Oke? Itu aja guys dari aku. Apa pendapat kalian tentang kasus Ferdian Paleka ini? Write down in kolom komentar. And then don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel for support this channel. Ya, berikan juga kritik dan saran kalian apa yang kurang. Mohon maaf, kurang dan lebih. Masih belajar juga. Kemudian untuk informasi-informasi, pasal-pasal dan segala macam, kalau ada yang salah mohon maaf, mohon direvisi kalau ada yang salah. Akhir kata, I'm Gorat, always watching this channel and support my channel to increase this channel. So yeah, I'm Gorat, see you in the next video. Bye.